Kita semua. Kita untuk hari ini merupakan pertemuan yang ke-8. Kita akan membahas tentang fluida statis, ya. Jadi fluida statis atau fluida yang tidak bergerak. Hal-hal yang penting tentang fluida statis itu yang pertama kita akan belajar tentang yang perlu kita ingat tentang satu, itu adalah ya. Sebentar ya. Kita ingat yang pertama tentang tekanan hidrostatis. Ya. Hidrostatis. Kita ingat ya, kalau misalnya ada cairan di dalam suatu wadah, maka cairan itu akan menekan ya ke dalam wadah tersebut ya. Kalau misalnya kedalaman wadah itu adalah H, maka besarnya tekanan hidrostatis di dasar bejana itu akan sama dengan rho GH. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada besaran namanya ya gaya Archimedes. Ya. Nah, gaya Archimedes itu muncul karena ada namanya hukum Archimedes ya, atau gaya ke atas. Jadi begini ya, kalau misalnya saya memiliki benda, saya masukkan ke dalam suatu bejana, maka benda itu akan terasa lebih ringan gitu ya. Kenapa? Ya karena ada gaya yang melawan gaya berat benda itu, namanya gaya ke atas atau gaya Archimedes. Jadi ketika benda berada di dalam cairan begini, nanti di samping ada gaya berat, maka di ke atas itu ada namanya gaya Archimedes. Besarnya gaya Archimedes itu kalau kita ingat akan sama dengan rho zat cair ya, dikali G kali volume benda yang tercelup. Jadi volume benda yang tercelup. Makanya Archimedes itu akhirnya bisa menjelaskan peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Nanti sambil jalan ya. Itu kemudian nanti ada yang C, ada namanya hukum point to point aja ya, hukum Pascal. Ya, hukum Pascal. Jadi hukum Pascal itu mengatakan begini ya, jika di dalam suatu cairan, kemudian cairan tertutup, ya, kemudian diberi tekanan, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi biasanya penerapannya itu ada di suatu wadah gitu ya. Jadi anggap aja ini ada wadah begini, ada dua sisi lubangnya, kemudian kedua tempat yang terbuka itu saya beri tutup, di dalam wadah itu ada cairan, gini ya. Maka kalau pada bagian terbuka itu saya beri gaya F1 misalnya. Nah kalau gaya itu mengenai luasan, maka akan timbul tekanan. Ya, tekanan hidrostatis tadi. Nanti tekanan itu akan diteruskan ke segala arah. Sehingga nanti mengenai bagian kedua ini, kalau saya misalkan di bagian 2 itu ada gaya lain, F2, maka di sini nanti akan berlaku persamaan P1 sama dengan P2. Tekanan di bagian 1 sama dengan tekanan di 2. Karena tekanan itu sama dengan F per A, akhirnya kita punya rumus bahwa F1
per A1 sama dengan F2 per A2. Ini hukum Pascal. Nah, ini nanti penerapannya bisa kita jumpai beberapa alat, misalnya ada dongkrak hidrolik, ya, kemudian kempa hidrolik, dan sebagainya. Intinya bahwa dengan ditemukannya hukum Pascal itu, kita bisa membuat alat yang mana alat itu bisa mengangkat beban yang sangat berat dengan gaya yang sangat kecil. Ya. Mengangkat mobil pakai pulpen, ini sudah bisa, mobilnya terangkat. Itu hukum Pascal. Kemudian yang D, satu lagi yang D, itu tentang hukum Archimedes. Ya. Nah, hukum Archimedes itu nanti akhirnya menjelaskan apa? Tenggelam, melayang, terapung tadi. Jadi di dalam hukum Archimedes itu dikatakan bahwa kalau misalnya ada benda, mungkin kelanjutan di sini ya, kalau ada benda, saya masukkan ke dalam cairan atau ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya, namanya gaya ke atas atau gaya Archimedes. Besarnya berapa? Besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi kalau kita mau menentukan gaya Archimedes di suatu benda ya, yang dialami suatu benda itu gampang ya. Caranya adalah gelas diisi air penuh, kemudian masukkan benda tersebut, maka sebagian air yang tumpah itu kalau kita tampung, kemudian kita timbang, maka gaya berat cairan yang kita timbang itu merupakan gaya Archimedes. Nah, nanti kalau kita cari besarnya itu sebenarnya di sini, ya. Jadi saya ulang, jika kita memasukkan suatu benda di dalam suatu cairan, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, ini. Kemudian yang terakhir itu adalah namanya hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis itu begini bunyinya ya. Jika di dalam zat cair yang sejenis kita tarik garis mendatar, maka tekanan di sepanjang garis mendatar itu sama. Jadi logikanya gini ya, jadi kalau ada bejana, saya isi cairan atau fluida, kemudian ada 3 titik, gini ya. Maka kalau titik itu saya garis mendatar, maka tekanan di titik paling kiri dengan tekanan di titik paling kanan itu sama. Gitu. Nah, hukum utama hidrostatis ini nanti kalau kita terapkan ke dalam suatu bejana berhubungan, misalnya begini bentuknya U, nah ini nanti kita bisa membuat alat atau akan menjadi alat yang bisa digunakan untuk menentukan massa jenis cairan. Jadi contoh misalnya bejana berhubungan ini bentuknya U, kita isi air. Ini ya. Kemudian setelah itu baru saya isikan minyak. Maka nanti permukaan air yang kiri akan naik sedikit, yang kanan ini akan turun karena didesak oleh minyak tersebut. Ya. Ini minyak ya. Jadi yang biru ini anggap aja minyak. Nah ini kalau pada batas air minyak ini saya tarik garis mendatar, sesuai dengan hukum utama hidrostatis, tekanan di sepanjang garis mendatar itu sama. Jadi kalau kita beri notasi yang kiri itu A, yang kanan itu B, maka akan berlaku bahwa PA sama dengan PB. PA itu ya rho GHA ya. Jadi rho
GH. Hanya HA, artinya H air ya di sini. Jadi H yang kiri itu berarti sebenarnya ketinggian selisih permukaan air di kanan dan di kiri. Anggap aja ini H air. Rho-nya berarti rho air. Jadi karena tekanan di A itu ditimbulkan oleh berat cairan yang ada di atas A, itu air. Di atas B itu minyak, makanya nanti rumusnya ya rho minyak kali G kali H minyak. G dengan G nanti bisa dicoret. Kalau rho air itu diketahui, H airnya bisa diukur pakai penggaris, H minyaknya ya diukur pakai penggaris ketinggiannya, maka rho minyak bisa kita tentukan. Itu salah satu kegunaan dari hukum utama hidrostatis. Itu ya sekilas info secara garis besar teoritis yang menjelaskan tentang fluida statis. Nanti pendalamannya sambil jalan ya. Itu oke, sekarang kita coba pendalamannya ya. Ini contoh yang sederhana. Saya ambilkan dari soal-soal UN dari tahun ke tahun. Ini nomor 1, selisih tekanan hidrostatik darah di antara otak dan telapak kaki seseorang yang tinggi badannya 165 cm adalah tekanan hidrostatik darah ya, di otak itu berapa? Ya, ini hanya pendalaman bahwa tekanan hidrostatik fluida dalam hal ini berupa darah itu dirumuskan sama dengan rho G kali H. Gitu ya. Jadi selisihnya berapa? Jadi kalau kita anggap ketinggian kaki itu 0, selisih itu berarti ya terwakili oleh tinggi badan manusia itu. Berarti tekanannya berapa? Ya tinggal masukkan saja ya. Tinggal masukkan, kalau rho-nya itu 1000 atau 10 pangkat 3, G-nya 10, kemudian ketinggian manusianya adalah 165 cm, berarti kali 10 pangkat min 2, maka hasilnya adalah 165 kali 10 pangkat 4 ya, atau 165 kali 10 pangkat 2 ya, atau 1,65 kali 10 pangkat 4 ya. Itu tekanan hidrostatis. Tinggal masangkan saja. Ya. Itu contoh yang pertama, penerapan rumus tekanan hidrostatis. Sudah ya, ini yang mudah. Kemudian nomor 2, sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000. Ya, massa jenisnya 1000 ini. Kemudian pada salah satu pipa dituangkan minyak. Ya, dituangkan minyak di sini. Sehingga posisi stabil tampak seperti gambar. Ya, jadi setelah minyak dituangkan, permukaan air yang kiri akan turun, permukaan air yang kanan naik. Jika tinggi kolom minyak, nah ini berarti H1, itu 8 cm. Kemudian kolom air selisihnya ini 5 cm. Berapa massa jenis minyak? Nah ini contoh penerapan hukum utama hidrostatis. Sesuai dengan hukum utama hidrostatis berarti tekanan pada permukaan perbatasan minyak air kita tarik ke kanan, mendatar kan, di sini, tekanannya sama.
Jadi kalau yang kiri itu saya beri notasi A, yang kanan itu B, maka PA sama dengan PB. Ya. Akhirnya ketemunya nanti PA itu rho G H. Rho-nya itu berarti rho minyak. Hanya di situ diketahui H1. PB itu berarti rho air dikali G dikali H2. Jadi sederhana saja untuk menentukan berapa massa jenis minyak. G dengan G dicoret. Gini. Maka kalau angkanya saya masukkan, rho minyak dikali tinggi kolom minyak itu 8, akan sama dengan rho air itu 1000, kolom air tingginya 5. 8 dan 5 sama-sama bersatuan cm, tidak usah dikonversi, satuannya bisa saling dicoret, maka rho minyak ketemu sama dengan 1000 ya, kali 5 dibagi 8. Gitu ya. Jadi 1000 dibagi 8 itu sama dengan berapa? 125 ya, dikali 5, maka ketemunya adalah 525 ya, kilogram per meter kubik. Gitu. Jadi ini penerapan hukum utama hidrostatis. Ya. Oke, kemudian tiga itu tentang hukum Pascal. Jari-jari penampang kecil dongkrak hidrolik adalah 2 cm dan jari-jari penampang besar adalah 25 cm. Gaya yang diberikan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil 2000 kg adalah berapa? Jadi penampang kecil, penampang besar ya. Ini mobilnya di sini. Ini gaya F1, ini ada A1, ini ya. Ini berat mobil saya anggap F2, ini A2. Kalau di sini diketahui jari-jari, padahal pembandingnya itu A, maka A itu kan sama dengan 1/4 pi R kuadrat, gitu ya. Artinya apa? Berarti nanti kan kalau hukum Pascal kan jelas ya, asalnya kan P1 sama dengan P2. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Seandainya A itu kita ganti dengan jari-jari, anggap aja penampangnya itu kan melingkar, itu nanti akhirnya kan jelas bahwa F1 dibanding, karena pembandingan ya, per R1 kuadrat, ini 4 pi R, yang bisa dicoret nanti, sama dengan F2 per R2 kuadrat. Itu artinya apa? Artinya nanti kalau kita bandingkan F1 dibanding F2, perbandingan terhadap R, itu kan sama dengan gini kan, R1 per R2 kuadrat. Nah kalau ditanyakan F1-nya berapa, ya gaya untuk mengangkat mobil, kan dibanding berat mobil ya, berat mobilnya kan 20.000 karena masanya 2000. Sama dengan R1, R1-nya 2. R2-nya 25. Kuadrat kan? Gitu ya. Mungkin paling gampang ngitungnya ya,
F1 sama dengan 2 kali 2 kali 200 kali 100 gitu ya. Benar ya? Dibagi 25 kali 25. Dicek benar ya? 200 kali 100 benar, tidak ya? Sehingga nanti bisa yang bisa dicoretkan nih seret 8 ya. Seret 4. Berarti ketemunya 4 kali 4, 16 kali 8 ya. 16 kali 8. Berarti berapa? 1, 2, 8. Gitu. Sudah ya. Itu yang nomor 3. Terus nomor 4. Sebuah batu volumenya 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1,5 gram per cm kubik. Jika percepatan gravitasi 10, maka batu akan mendapat gaya ke atas. Nah, ini juga mengingat rumus untuk gaya ke atas ya, atau gaya Archimedes, bahwa gaya Archimedes itu kan F A sama dengan rho kali G kali volume benda yang tercelup. Saya ulang ya, gaya Archimedes itu rho-nya itu rho zat cair atau fluida, lengkapnya sebenarnya fluida ya, kali G kali V yang tercelup. Kalau batu itu tercelup keseluruhan, berarti V celup itu sama dengan V benda. Ya, jadi hanya untuk menegaskan bahwa V-nya V tercelup. Rho-nya rho zat cair. Ya. Hingga tinggal masukkan. Kalau misalnya satuan CGS ini kita ganti ke dalam MKS ya. Rho cairan 1,5 jadi gram per cm kubik dikonversi ke dalam kilogram per meter kubik, itu kan kali 1000 ya. Jadinya nanti kan 1500 kali 10 kali 0,5. Jadi artinya kan 5 kali 1500. Jadi hasilnya 7.500 Newton. Itu ya. Oke, kemudian yang nomor 5. Nomor 5. Ini pengembangannya ya. Ada sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 2/3 bagian benda itu tercelup. Bila massa jenis benda itu 0,6 gram, ini kurang ya, per sentimeter kubik, maka massa jenis zat cair adalah berapa? Jadi terapung. Kita ingat ya, jadi ada peristiwa itu namanya tenggelam. Tenggelam. Jadi kalau tenggelam itu misalnya gini, posisinya di bawah. Pada saat benda masuk ke dalam zat cair itu, nanti gayanya kan ada namanya, ini namanya WU ya. Artinya berat benda
ketika di udara. Yang ke atas ini FA. Ya. WU min FA itu nanti namanya WZC, ya, berat benda ketika di dalam zat cair. Jadi akan berlaku gini, biar ingat saya singkat WZC aja ya, berat benda ketika di dalam zat cair atau di udara sebenarnya juga bisa, akan sama dengan WU min FA. Ini kondisi benda yang tenggelam. Kenapa tenggelam? Ya, karena berat benda ketika di udara dibanding gaya Archimedes, maka berat benda di udaranya lebih besar. Ya. Artinya gaya Archimedesnya tidak mampu melawan gaya beratnya, maka benda akan tenggelam. Ini kondisi tenggelam ya. Ini kalau kita jabarkan rumusnya, WU itu berarti ya rho benda kali G kali volume benda. Ya. FA itu rho cairan kali G kali V benda ya, V benda yang tercelup. Tapi karena kondisinya tenggelam, artinya seluruh volume benda tercelup. Ya. Itu. Maka pada saat tenggelam akan berlaku bahwa WZC sama dengan GVB dalam kurung rho benda min rho cairan. Atau bisa saya katakan, kenapa kok dia jatuh ke bawah begini ya? Itu artinya WU lebih besar FA ya. WU lebih besar FA. GVB-nya ini sama. Kalau WU lebih besar FA, berarti artinya rho benda lebih besar rho cairannya, zat cair. Jadi kalau ditanya kapan benda itu tenggelam, benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dibanding massa zat cair yang dimasukinya. Itu ya. Kemudian yang kedua perlu saya ingatkan ada namanya melayang. Kalau melayang itu berarti posisinya di tengah, di sini. Kalau di tengah jelas itu nanti WU sama dengan FA. Ya. WU FA. Kalau WU sama dengan FA artinya berarti rho benda sama dengan rho zat cair. Gitu ya. Ya kan? Karena VB-nya dengan V celup sama. Dan yang ketiga ini terapung. Terapung. Kalau terapung mungkin di sini ya, cukup ya. Nah, gini ya. Ini bejana saya isi cairan. Nah, kalau terapung itu artinya tidak seluruh volume tercelup. Ini nanti akan tetap berlaku ya bahwa WU sama dengan FA. Bukan lantas FA-nya lebih besar, enggak ya. Kalau FA itu ke atas gini, WU-nya ke bawah. Ini kalau posisi terapung itu WU dan FA-nya sama. Kalau FA-nya lebih besar kan lompat nanti ya. Cuma WU itu kan rho benda kali G kali volume benda. Sementara FA itu rho cairan kali G kali volume yang tercelup. Nah, yang tercelup dengan volume benda kan lebih besar yang volume benda. Itu artinya apa? Berarti rho benda mesti lebih kecil dari rho cairan. Artinya benda akan terapung jika massa jenis bendanya itu lebih kecil. Gabus, masukkan air, terapung ya. Itu. Tapi hati-hati ya, ini konsepnya V-nya ini V tercelup. Makanya kalau mensikapi soal terapung begini,
Kemudian dikatakan bahwa 2/3 bagian benda itu tercelup. Ya. Itu mungkin kalau saya nyatakan kan VC itu adalah 2/3 VB. 2/3 volume yang tercelup itu 2/3 dari volume keseluruhan benda. Nah, maka massa jenis zat cairnya berapa? Ya gunakan rumus ini. Aduh. Ya, rumus ini. Ya, WU sama dengan FA. Jadi WU sama dengan FA. A itu rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup. G-nya bisa dicoret. Berapa rho zat cairnya? Masukkan aja, rho bendanya adalah 0,6 kali VB. Rho cairan dicari. VC itu adalah 2/3 VB. VB dengan VB bisa dicoret. Inilah seret, seret. Berarti rho cairan sama dengan coret 0,3 ya. Jadi hasilnya adalah 0,9. Apa? Gram per sentimeter kubik. Kalau dinyatakan dalam kilogram per meter kubik, ya kalikan 1000 ya. Hasilnya gitu ya, 900. Ya, jadi gram per sentimeter kubik, kalau dikonversi ke dalam kilogram per meter kubik, tinggal kalikan 1000. Ini contoh permasalahan terkait dengan benda yang terapung. Saya nomor 6 mungkin masih terapung ya. Nomor 6 sebuah balok berukuran, nah ini berarti volume, panjang kali lebar kali tinggi. Mempunyai massa 0,5 kg terapung di permukaan zat cair yang mempunyai massa jenis 1000, berarti air. Jika 2/5 bagian balok itu muncul di permukaan zat cair, percepatan gravitasinya sekian, maka besar gaya angkatnya. Besar gaya angkat. Gaya Archimedes ya, hati-hati ya. Jadi ingat bahwa gaya angkat secara konsep, jadi gaya angkat atau gaya ke atas atau gaya Archimedes secara konsep itu sama dengan rho cairan atau rho fluida kali G kali volume yang tercelup. Kalau di sini yang muncul itu 2/5 bagian, maka jelas bahwa V yang tercelup sama dengan ya 3/5 ya dari V keseluruhan, VB. VB-nya diketahui. Maka berapa gaya Archimedesnya? Rho cairan 1000 ya, 10⁻3. G-nya 10. VC-nya 3/5 kali 5 kali 5 kali 5 cm kubik. Jadikan meter kubik berarti kali 10⁻⁻6. Gitu ya. Maka coret. Berarti hasilnya 25 kali 3 sama dengan 75 kali
10 pangkat 4 dan min 6, berarti min 2. Ini ya, atau sama dengan 0,75 Newton. Gitu. Kalau nggak hati-hati ini ya, harus hati-hati. Sudah? Lanjut ya. Nomor 7. Sebuah patung emas yang masanya 9,65 kg dan massa jenisnya 5,15 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jadi ini mendekati real ya, angkanya pecahan. Berada di dalam kapal yang karam di dasar laut. Patung tersebut akan diangkat ke permukaan laut dengan menggunakan tali kawat baja yang dihubungkan dengan alat penarik. Nah, massa jenis air laut 1,03 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, maka gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat patung. Jadi anggap aja ini permukaan laut, ini patungnya. Ya. Patungnya di sini. Kemudian mau saya angkat dengan tali. Nah, karena di air ya, nanti gayanya kan jelas ya, gaya berat patung, W. Jelas ada gaya angkat ke atas ya, gaya Archimedes. Dan ada satu lagi yaitu gaya tegangan tali yang digunakan untuk mengangkat tadi ya, gaya ini. Minimal ya, minimal berarti sesaat sebelum terangkat ke atas itu minimal. Itu artinya secara matematis dilihat dari gambar ini. Ya, kan T itu ke atas, FA-nya ke atas akan sama dengan W itu ya. Atau T plus FA min W sama dengan 0. Karena pertanyaannya minimal. Ya. Berapa T-nya? Berarti T sama dengan W min FA. W-nya itu ya berat patung itu. Ya, jadi berat patung. Mungkin kalau kita rumuskan jadi rho patung, rho benda, kali G, kali volume benda. FA berarti rho air laut, dikali G, kali volume patung. Karena patungnya kan tercelup semua. Tapi ingat bahwa di situ yang diketahui adalah massa. Mungkin kalau ini saya keluarkan dulu ya, rho benda gini, min rho cairan, kali G, V benda itu apa sih? V benda itu M per rho, ya dah. Kalau dikali M berarti kan M per rho benda. Nah, ya kan, M itu rho kali V. Atau ini bisa kita sederhanakan jadinya kan, kalau rho benda itu saya geser ke dalam kurung, ketemunya 1 min, apa ini, rho cairan per rho benda kali M kali G. Sudah tinggal masukkan. Kalau angkanya saya masukkan, ketemunya kan 1 min rho cairan 1,03 kali 10 pangkat 3 dibagi 5,05 kali 10 pangkat 3. M-nya 9,65. G-nya 10 ya. Jadinya
Ini didekati aja. Bayangkan ini 1,01 ya, biar gampang. Jadi kalau 101 misalnya ini saya dekati 1. Hasilnya kan 1/5. Benar kan? 1,01 dibagi 5,05. 1/5 ya, berarti 1 min 1/5 mendekati ini. Kali 96,5. 1/5 dikurangi 5/5 kurangi 1/5 berarti berapa? 4/5 ya, atau 8/10. Benar ya, 8/10 kali 96,5. Hasilnya berarti 9,65 kali 8, coba ya, 9,65 kali 8 ya. 5 kali 8, 0, 4 ya, 48, 2, nyimpen 5, 72 ya, 72 kali 5, 77. Nah. Gitu ya, jadi hasilnya mendekati 77, itu ya, jadi yang jelas ini ada tali yang digunakan untuk menarik sehingga ada gaya tegangan tali. Kalau alamiahnya jelas ya, ada FA, ada W, selalu gitu. Saya itu nomor 7. Nomor 8. Sebuah benda berbentuk balok dicelupkan dalam cairan A. Nih. Yang massa jenisnya 900 kg per meter kubik. Ternyata 1/3 bagian muncul. Nah ini ya, muncul di atas permukaan. Berapa bagian dari balok tersebut yang muncul jika cairan diganti dengan cairan B yang massa jenisnya 1200. Berapa yang muncul? Ya, di sini berapa? Berarti kan kita bandingkan kan. Yang jelas karena kondisinya itu terapung. Tadi kan kalau terapung itu WU sama dengan FA. Anggap aja ini A ya, ini FA itu maksudnya gaya apung, gaya angkat ke atas untuk zat A ya. Nanti kan juga sama dengan FB. Ini jelas hasilnya rho benda kali G kali VB. Yang FA itu sama dengan rho A kali G kali volume benda yang tercelup di A. Bolak-balik saya sebut celup ya biar ingat ya. Kemudian rho benda kali G kali volume benda yang tercelup di B. Sebenarnya dua kondisi ini sudah bisa kita bandingkan. Ya, G-nya dicoret. Artinya rho A kali VA sama dengan rho B kali VB. Yang ditanyakan kan berapa yang muncul, bukan yang tercelup. Berarti kalau di sini yang muncul itu 1/3 bagian, berarti yang tercelup mesti 2/3 ya. Maka kalau kita isikan angka-angkanya ya, rho A itu 900, VCA itu 2/3 ya, 2/3 volume keseluruhan. Ya. Terus, rho B-nya 1200 kali V celup yang B. Ini yang celup loh ya, yang ditanyakan yang muncul. Nanti tinggal menyesuaikan. Sudah. Jelas ini nanti balik mana ya? Kan tinggal coret aja dah. Ini VB maaf bukan, ini ya. Gini. Terus seret 3. 6
12. Berarti hasilnya setengah ya. Berarti VC untuk benda B sama dengan setengah kan? Setengah dari V keseluruhan. Yang tercelup. Jadi yang tercelup itu setengahnya. Ini setengah. Berarti yang muncul ya setengah juga ya. Graf V yang muncul ya setengah VB juga. Gitu ya. Jadi ketika massa jenisnya sekian yang muncul itu sepertiga, ketika massa jenisnya sekian ya yang muncul setengah. Logis kan, berarti kalau semakin rapat cairannya, yang muncul semakin banyak. Itu ya. Itu nomor 8. Sudah? Mirip ya. Memang saya ulang biar ingat ya. Dua kubus yang identik dimasukkan dalam dua zat cair yang massa jenisnya berbeda. Bagian kubus yang masuk ke dalam cairan B 50%. Cairan C 30% yang masuk ya. Perbandingan massa jenis. Nggak usah saya ulang lagi ya, asalnya rumus. Ini jelas berlaku bahwa rho B kali V yang tercelup B sama dengan rho C kali V yang tercelup untuk zat cair C. Dan ini kebetulan langsung ya yang masuk berarti yang tercelup. Perbandingan massa jenis B gini dibanding massa jenis C akan sama dengan apa? VC ya, banding terbalik ini per VB. Bandingkan langsung aja. VC itu berarti volume yang tercelup ketika di C. Yang tercelup 30%. Berarti kan 30% itu artinya kan 0,3 dari keseluruhannya. Yang B 50%, ya, 0,5. Saya kira mudah kalau ini ya, ketemunya berarti langsung ya 3 dibanding 5. Tiga banding 5. Berarti yang C lebih padat. Ya. Sudah ya? 10. Mirip. Ini sering muncul soalnya. Benda dengan berat W dicelupkan ke dalam cairan X dan Y secara bergantian. Pada saat dicelupkan ke dalam cairan X, ada 0,8 bagian berada di atas permukaan cairan. Sedangkan pada saat di cairan Y, ada 0,5 bagian. Jika massa cairan X 2000, maka massa jenis cairan Y berapa? Berarti hampir sama dengan yang sebelumnya. Tinggal masukkan saja ya. Perbandingan massa jenis yang ditanyakan massa jenis Y itu berapa? Kan dibandingkan aja kan. Massa jenis Y dibanding massa jenis X sama dengan Vx dibanding Vy. Maksudnya Vx itu volume yang tercelup ketika di cairan X. Vy berarti volume yang tercelup ketika di cairan Y. Rho Y dicari. Rho X 2000 kg per meter kubik. Vx yang muncul
bagian berada di atas permukaan itu 0,8. Berarti Vx itu justru 0,2 ya, Vb. Vy 0,5. Ini kan, surat ya. Nol koma lima 2000 ya bagi 0,5 kan 4000 kali 0,2 berarti 800 ya. Berarti rho Y ketemu sama dengan gitu. Saya 11. Ini yang agak beda. Balok kayu terapung di atas permukaan dari dua cairan yang berbeda, yakni bensin. Dengan massa jenis bensin 700 kg per meter kubik, air. Kalau airnya 1000. Seperti gambar. Massa jenis baloknya berapa? Ya, massa jenis baloknya berapa? Tetap ya, gini nih. Nanti gayanya jelas yang ke bawah itu ada berat balok. Kemudian yang ke atas itu ada gaya Archimedes oleh air. Anggap aja F air. Kemudian gaya Archimedes oleh bensin. Ya, jadi masing-masing air dan bensin akan melawan dengan gaya ke atasnya. Ya. Kondisinya terapung. Berarti kalau terapung itu W sama dengan F. F-nya ada 2 ya, F air ditambah F minyak. Kok F minyak ya, F bensin. F bensin. Ya, ini F bensin. Itu ya. Berapa massa jenis balok? Di sini kan massa jenis balok ya. Karena ini rho benda kali G kali volume benda. F air ya rho air kali G kali volume yang tercelup dalam volume balok yang tercelup dalam air. Berapa? 0,4 Vb. Ditambah rho bensin dikali G kali volume balok yang tercelup dalam bensin. Berarti 0,3 Vb. Semua ada Vb-nya bisa dicoret. Semua ada G-nya ya bisa dicoret. Maka rho balok langsung bisa dicari. Ketemunya adalah 0,4 rho air. Ya, kalau air itu massa jenisnya 1000 berarti 1000 kali 0,4 berarti 400. Ya, ditambah rho bensin 700 kali 0,3. 700 kali 0,3 berarti ketemunya 210 ya. 3 kali 70 ya, 210, betul ya. Sudah, berarti ketemunya adalah 610 kilogram per meter kubik. Itu ya. Nomor 12.
besar gaya. Jadi kalau misalnya ada bejana ya, kemudian di dalamnya saya letakkan balok. Tentu balok ini maunya terapung ya, karena dilihat massa jenisnya nanti ya. Tapi yang jelas ada WU, nanti gaya ke atasnya FA, ya. Yang ditanyakan besar gaya untuk menahan balok agar terbenam, ya. Jadi ini gaya, ada gaya lain untuk menahan. F. Berapa F? Udah kan, berarti persamaannya kan F plus WU sama dengan FA. Kalau dilihat dari gambar, ya, apa diagram gayanya loh ya. Maka F sama dengan FA min WU. Berapa ini? FA itu rho air kali G kali volume benda. WU rho benda kali G kali volume benda, karena akan tercelup semua. Ya, ini tercelup ini. Nah, yang diketahui volume dan massa. Nah, rho airnya tahu ya. Rho airnya 1000. G-nya 10. Volumenya 0,01. Min rho bendanya enggak ada. Tapi yang diketahui M sama V ya. Jadi rho benda itu sebenarnya kan M per V. Sehingga ini bisa diganti langsung aja M kali G. Ya. Kan M per V kali G kali V ya. Jadi ketemunya ya M kali G. Udah ya. Sesuai dengan yang diketahui. Berarti ini ketemunya 7,5 kali 10. Sudah? Maka hasilnya adalah berapa ini? 1000 besar gaya untuk menahan balok agar terbenam ya. Betul ya? Oh, ini kurang. Rho airnya ini, nah gini dah. Berarti 1000 kali 10.000 dibagi 0,01 berarti 100 ya. Ini kan 100. Min 75. Maka ketemunya ya 25 Newton. Jadi yang penting buat diagram gaya yang jelas ini. Maka nanti gampang untuk merumuskan ya. Kemudian konsep ya tenggelam, terapung, melayang, konsep lagi gaya Archimedes ya. Itu yang sering muncul. Saya kira cukup untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tetap semangat. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.